Kehidupan di ujung utara dunia. Di ujung paling utara bumi yang berpenghuni, di wilayah terpencil Greenland bagian barat laut, hidup sebuah komunitas kecil yang tangguh, suku Inuhuit. Mereka sering disebut sebagai Inuit Kutub Utara dan merupakan salah satu kelompok manusia yang tinggal paling dekat dengan Kutub Utara. Berpusat di sekitar kota kecil Kaanak, komunitas ini telah bertahan selama berabad-abad dalam kondisi ekstrim, dengan suhu musim dingin yang dapat turun hingga -40 derajat Celcius dan malam kutub yang berlangsung berbulan-bulan. Suku Inuguit merupakan bagian dari rumpun besar Inuit yang mendiami wilayah Arktik, termasuk Greenland, Kanada, dan Alaska. Mereka tinggal di kawasan paling utara Greenland, terutama di sekitar kota kecil Kaanak. Sebagai salah satu komunitas manusia yang hidup paling dekat dengan Kutub Utara, Inuguit memiliki sejarah panjang yang dibentuk oleh lingkungan ekstrim dan keterasingan geografis. Bagian dari dunia Inuit. Secara etnografis, Inuguit termasuk dalam kelompok Inuit, masyarakat Arktik yang telah beradaptasi selama ribuan tahun terhadap kehidupan di wilayah bersuhu sangat rendah. Nenek moyang mereka bermigrasi melintasi kawasan Arktik, mengikuti jalur hewan buruan dan perubahan es laut. Namun, meskipun memiliki akar yang sama dengan Inuit di Kanada dan Alaska, Inuguit berkembang dalam kondisi yang sangat terisolasi. Lautan es, jarak yang jauh dari permukiman lain, serta cuaca yang ekstrim membatasi interaksi mereka dengan kelompok Inuit lainnya selama berabad-abad. Isolasi inilah yang kemudian membentuk karakter budaya yang berbeda. Budaya yang terbentuk oleh isolasi. Karena hidup terpisah dalam waktu yang lama, Inuguit mengembangkan tradisi dan praktik sosial yang unik. Teknik berburu, pola permukiman, hingga sistem kerjasama komunitas mereka memiliki ciri khas tersendiri. Dalam komunitas kecil yang harus saling bergantung untuk bertahan hidup, solidaritas menjadi nilai utama. Setiap hasil buruan dibagikan, setiap perjalanan dilakukan dengan pertimbangan bersama. Kehidupan sosial mereka dibangun atas dasar kepercayaan dan tanggung jawab kolektif. Isolasi geografis bukan hanya menciptakan jarak fisik, tetapi juga membentuk identitas budaya yang kuat dan berbeda dari kelompok Inuit lain. Julukan Polar Eskimo. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, para penjelajah barat menyebut Inuguit sebagai Polar Eskimo, karena lokasi mereka yang sangat dekat dengan Kutub Utara. Salah satu penjelajah yang berinteraksi dengan mereka adalah Robert Peary. Namun, istilah Eskimo kini jarang digunakan dan dianggap kurang tepat dalam konteks modern. Penyebutan Inuguit atau Inuit lebih mencerminkan penghormatan terhadap identitas asli mereka. Bahasa sebagai fondasi identitas. Bahasa memainkan peran penting dalam menjaga keutuhan identitas Inuguit. Mereka menggunakan dialek khusus dari bahasa Greenland, Kalalalisut, yang berkembang secara berbeda akibat keterpisahan wilayah mereka. Dialek ini memiliki variasi kosakata dan pengucapan yang unik. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga sarana pewarisan nilai, cerita rakyat, serta pengetahuan tentang laut, es, dan musim. Dalam komunitas kecil seperti Inuguit, bahasa menjadi simbol keberlanjutan budaya. Identitas yang tetap bertahan. Meskipun kini modernisasi telah menjangkau wilayah utara Greenland, Inuguit tetap mempertahankan ciri khas budaya mereka. Pendidikan modern dan teknologi tidak sepenuhnya menghapus tradisi lama. Sebaliknya, banyak nilai leluhur tetap hidup berdampingan dengan perubahan zaman. Sebagai bagian dari dunia Inuit, Inuguit meninggikan bahwa identitas bukan hanya tentang asal-usul, tetapi juga tentang pengalaman kolektif yang membentuk cara hidup. Di ujung Arktik yang sunyi, mereka terus menjaga warisan budaya yang lahir dari isolasi, ketahanan, dan hubungan mendalam dengan alam. Lingkungan Arktik di utara Greenland dikenal sebagai salah satu kawasan paling keras di planet ini. Suhu dapat turun hingga puluhan derajat di bawah nol, badai salju datang tanpa peringatan, dan malam kutub berlangsung berbulan-bulan. Namun bagi Inuhuit, kondisi ekstrem ini bukan penghalang, melainkan bagian dari kehidupan yang telah mereka pahami dan kuasai selama berabad-abad. Kemampuan bertahan hidup mereka adalah hasil perpaduan antara pengetahuan tradisional, pengalaman turun-temurun, dan kerjasama komunitas yang kuat. Berburu sebagai sumber kehidupan. Anjing laut dan walrus menjadi sumber utama makanan dan bahan baku pakaian. Dagingnya kaya energi untuk menghadapi suhu dingin, sementara lemaknya digunakan sebagai bahan bakar dan sumber kalori penting. Kulit anjing laut diolah menjadi pakaian musim dingin yang tahan angin dan air. Tulang dan bagian tubuh lainnya dimanfaatkan sebagai alat atau perlengkapan. Dalam budaya Inuhuit, berburu bukan hanya aktivitas ekonomi,
tetapi keterampilan penting yang menentukan kelangsungan hidup keluarga dan komunitas. Memancing di bawah lapisan es. Ketika laut membeku dan tertutup es tebal, Inuhwit tetap dapat memperoleh ikan dengan membuat lubang pada permukaan es. Teknik ini membutuhkan ketelitian dan pemahaman mendalam tentang arus laut serta ketebalan es. Memancing di bawah es bukan sekedar aktivitas rutin, tetapi bukti kecerdikan mereka dalam memanfaatkan lingkungan yang tampak tidak bersahabat. Kereta luncur anjing, transportasi tradisional. Di sekitar wilayah Kaanaak, hamparan es berfungsi seperti jalan raya alami. Kereta luncur anjing, dog sled, menjadi alat transportasi utama untuk berburu dan berpindah tempat, terutama di musim dingin. Anjing Arktik yang kuat dan tahan dingin dilatih sejak kecil untuk bekerja dalam tim. Hubungan antara pemburu dan anjingnya dibangun atas dasar kepercayaan dan kerjasama. Bagi Inuhwit, anjing bukan sekedar hewan peliharaan, mereka adalah mitra hidup yang membantu menjelajahi lanskap es yang luas dan berbahaya. Tempat tinggal tradisional. Dalam perjalanan berburu, iglu, rumah yang dibangun dari balok salju, digunakan sebagai tempat berlindung sementara. Struktur ini dirancang secara cerdas agar mampu menahan angin dan menjaga suhu di dalam tetap hangat. Meskipun kini banyak Inuhwit tinggal di rumah modern dengan pemanas, pengetahuan membangun iglu tetap diwariskan sebagai bagian dari kearifan tradisional. Ketahanan yang menjadi identitas. Kemampuan bertahan hidup di tanah es telah menjadi bagian dari identitas Inuhwit. Mereka tidak menaklukkan alam, tetapi belajar membaca tanda-tandanya, dari arah angin hingga retakan es. Di wilayah paling utara Greenland, Inuhwit menunjukkan bahwa manusia dapat hidup dan berkembang bahkan dalam kondisi paling ekstrim. Bertahan hidup di tanah es bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang pengetahuan, solidaritas, dan penghormatan terhadap alam. Selama berabad-abad, komunitas Inuhwit di utara Greenland hidup dalam isolasi hampir total. Jarak yang sangat jauh dari pusat permukiman lain, ditambah kondisi es dan cuaca ekstrim, membuat mereka berkembang tanpa banyak pengaruh luar. Isolasi ini membentuk budaya yang kuat, mandiri, dan sangat bergantung pada solidaritas komunitas. Namun pada abad ke-19, dunia luar mulai mendekat. Kontak dengan penjelajah Arktik. Kedatangan para penjelajah Eropa membawa perubahan besar. Salah satu tokoh paling terkenal yang berinteraksi dengan Inuhwit adalah Robert Peary. Dalam upayanya mencapai Kutub Utara, Peary menjadikan wilayah Inuhwit sebagai basis logistik dan tempat persinggahan. Melalui ekspedisi tersebut, terjadi pertukaran pengetahuan. Para penjelajah belajar teknik berburu, cara bertahan hidup di suhu ekstrim, dan navigasi es dari masyarakat Inuhwit. Namun kontak ini juga membuka pintu bagi masuknya barang-barang baru, pengaruh budaya asing, serta perubahan sosial yang perlahan menggeser pola kehidupan tradisional. Isolasi yang telah berlangsung selama berabad-abad mulai berkurang. Perluasan pengaruh Denmark. Memasuki abad ke-20, perubahan semakin terasa ketika pemerintah Denmark memperkuat administrasinya di Greenland. Wilayah utara, termasuk sekitar Kaanaak, mulai terintegrasi dalam sistem pemerintahan modern. Sekolah formal didirikan untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak Inuhwit. Fasilitas kesehatan diperkenalkan untuk meningkatkan kualitas hidup. Rumah permanen dibangun menggantikan pola hunian semi-nomaden yang sebelumnya bergantung pada musim dan aktivitas berburu. Modernisasi membawa manfaat nyata, seperti akses pendidikan dan layanan medis yang lebih baik. Namun perubahan ini juga membawa tantangan terhadap identitas budaya. Tantangan terhadap tradisi. Dengan masuknya sistem ekonomi modern dan teknologi baru, sebagian masyarakat mulai meninggalkan pola hidup berburu tradisional. Ketergantungan pada barang impor meningkat, dan gaya hidup perlahan berubah. Generasi muda tumbuh dalam lingkungan yang berbeda dari leluhur mereka, mengenyam pendidikan formal dan terpapar budaya global. Sementara itu, nilai-nilai tradisional seperti pembagian hasil buruan dan mobilitas berbasis kereta anjing mulai menghadapi tekanan zaman. Komunitas Inuhwit kini berada di persimpangan antara mempertahankan warisan leluhur dan menyesuaikan diri dengan realitas dunia modern. Identitas yang terus beradaptasi. Meskipun perubahan tidak terhindarkan, Inuhwit tetap menunjukkan ketahanan budaya yang kuat. Bahasa, cerita rakyat, serta pengetahuan tentang alam masih diwariskan dari generasi ke generasi. Isolasi yang dahulu membentuk mereka kini telah digantikan oleh keterhubungan global. Namun di tengah arus modernisasi, Inuhwit terus berusaha menjaga keseimbangan, memanfaatkan manfaat dunia modern tanpa sepenuhnya melepaskan akar tradisional mereka. Kisah isolasi dan perubahan modern Inuhwit adalah kisah tentang adaptasi, bagaimana sebuah komunitas kecil di ujung Arktik menghadapi dunia yang terus berubah tanpa kehilangan jati dirinya. Bagi masyarakat Inuhwit di utara Greenland, alam bukan sekedar latar kehidupan. Ia adalah pusat dari keberadaan mereka. Laut yang membeku, angin Arktik,
hewan buruan, dan hamparan es luas dipandang sebagai bagian dari tatanan spiritual yang harus dihormati. Dalam kepercayaan tradisional Inuit, setiap makhluk hidup memiliki roh. Anjing laut, walrus, dan hewan lainnya tidak hanya dianggap sebagai sumber makanan, tetapi sebagai bagian dari siklus kehidupan yang sakral. Karena itu, berburu bukanlah tindakan sembarangan, melainkan aktivitas yang dilakukan dengan kesadaran dan rasa hormat mendalam. Berburu sebagai ritual kehidupan. Dalam tradisi lama, pemburu diajarkan untuk tidak bersikap serakah terhadap alam. Hasil buruan dibagikan kepada komunitas, memperkuat solidaritas sosial. Tindakan ini mencerminkan keyakinan bahwa keseimbangan antara manusia dan alam harus selalu dijaga. Setiap keberhasilan berburu bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi juga tentang menjaga harmoni. Jika keseimbangan terganggu, misalnya melalui keserakahan atau ketidakhormatan, alam diyakini dapat menarik kembali kelimpahannya. Di wilayah sekitar Kaanak, nilai-nilai ini masih terasa dalam praktik berburu tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Alam sebagai guru. Hidup di lingkungan ekstrim membuat Inuhuit sangat peka terhadap tanda-tanda alam. Retakan kecil pada es, perubahan arah angin, atau pergerakan hewan menjadi bahasa yang harus dipahami. Kedekatan ini menciptakan hubungan spiritual yang mendalam. Alam tidak dilihat sebagai sesuatu yang harus ditaklukkan, melainkan sebagai kekuatan yang harus dipahami dan dihormati. Dalam kesunyian Arktik, manusia menyadari betapa kecilnya dirinya dibandingkan kekuatan alam. Pengaruh Kristen dan keberlanjutan nilai tradisional. Seiring kedatangan misionaris pada abad ke-19 dan 20, banyak Inuhuit memeluk agama Kristen. Gereja menjadi bagian dari kehidupan komunitas modern mereka. Namun, masuknya agama baru tidak sepenuhnya menghapus warisan spiritual lama. Nilai-nilai seperti rasa hormat terhadap alam, solidaritas dalam berbagi hasil buruan, dan pentingnya keseimbangan tetap hidup sebagai bagian dari budaya sehari-hari. Spiritualitas Inuhuit saat ini merupakan perpaduan antara ajaran Kristen dan kebijaksanaan leluhur Inuit yang telah teruji oleh waktu dan lingkungan ekstrem. Harmoni yang terus dijaga. Di tengah perubahan sosial dan iklim global, hubungan spiritual dengan alam tetap menjadi fondasi identitas Inuhuit. Mereka memahami bahwa kelangsungan hidup bukan hanya soal teknologi atau kekuatan fisik, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan dengan dunia di sekeliling mereka. Di tanah es Arktik yang luas dan sunyi, Inuhuit mengajarkan satu pelajaran penting. Manusia bukan penguasa alam, melainkan bagian darinya. Harmoni itulah yang selama berabad-abad menjaga mereka tetap hidup di ujung dunia. Di utara Greenland, perubahan iklim bukan sekedar isu global yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Ia terasa langsung di bawah kaki masyarakat Inuit. Es laut yang selama berabad-abad menjadi fondasi mobilitas dan perburuan, kini mencair lebih cepat dan membeku lebih lambat. Bagi komunitas di sekitar Kaanak, es bukan hanya bentang alam, tetapi jalan raya alami. Ketika lapisan es menjadi lebih tipis dan tidak stabil, perjalanan dengan kereta luncur anjing menjadi berbahaya. Jalur tradisional yang dahulu aman, kini bisa berubah menjadi celah es dalam waktu singkat. Es yang tak lagi stabil. Musim dingin yang lebih pendek mengurangi waktu berburu di atas es. Pemburu harus menempuh jarak lebih jauh untuk menemukan hewan buruan, meningkatkan risiko dan biaya perjalanan. Pengetahuan turun-temurun tentang pola musim yang dahulu sangat dapat diandalkan, kini tidak selalu sesuai dengan kondisi yang terus berubah. Ketidakpastian ini menantang fondasi kehidupan tradisional Inuit. Pergeseran pola migrasi hewan. Perubahan suhu laut juga memengaruhi pola migrasi anjing laut, walrus, dan mamalia laut lainnya. Beberapa spesies bergerak lebih jauh ke utara atau mengubah waktu migrasinya. Akibatnya, sumber makanan tradisional menjadi lebih sulit diakses. Ketika hasil buruan menurun, ketergantungan pada makanan impor meningkat. Namun harga barang di wilayah Arktik sangat mahal, sehingga menciptakan tekanan ekonomi bagi komunitas kecil ini. Di persimpangan tradisi dan modernitas. Perubahan iklim mempercepat dilema yang sudah dihadapi Inuit sejak masuknya modernisasi, bagaimana menjaga tradisi di tengah dunia yang berubah cepat. Sebagian generasi muda memilih pendidikan tinggi dan peluang kerja di luar komunitas. Sementara itu, mereka yang tetap tinggal harus menyesuaikan teknik berburu, memanfaatkan teknologi modern, dan mencari cara baru untuk mempertahankan budaya. Kereta luncur anjing masih digunakan, tetapi kini berdampingan dengan perahu bermotor dan peralatan navigasi modern. Adaptasi menjadi kunci. Ketahanan yang teruji. Sepanjang sejarahnya, Inuit telah menghadapi berbagai perubahan, dari isolasi panjang hingga modernisasi.
Perubahan iklim mungkin menjadi tantangan terbesar mereka saat ini karena menyentuh inti dari hubungan mereka dengan alam. Namun, ketahanan telah menjadi bagian dari identitas mereka. Dengan memadukan pengetahuan tradisional dan inovasi modern, Inuguit terus berusaha mempertahankan warisan leluhur sambil menyesuaikan diri dengan realitas baru. Di tanah es yang perlahan berubah, mereka tetap berdiri sebagai simbol ketangguhan manusia, berjuang menjaga keseimbangan antara masa lalu dan masa depan di ujung dunia. Di suku Inuguit di utara Greenland adalah simbol nyata ketangguhan manusia di batas paling ekstrim peradaban. Di wilayah terpencil sekitar Kaanak, di tengah suhu beku dan hamparan es yang tampak tak berujung, mereka membuktikan bahwa kehidupan dapat tumbuh bahkan di tempat yang terlihat mustahil untuk dihuni. Selama berabad-abad, Inuguit menghadapi isolasi, badai salju, modernisasi, hingga perubahan iklim. Namun setiap tantangan tidak mematahkan mereka, justru membentuk karakter kolektif yang kuat. Ketahanan mereka lahir dari solidaritas komunitas, dari kebiasaan berbagi hasil buruan, dan dari hubungan mendalam dengan alam yang menjadi sumber kehidupan. Kisah Inuguit bukan sekedar cerita tentang bertahan hidup di suhu ekstrim. Ia adalah kisah tentang identitas, tentang bagaimana sebuah komunitas kecil menjaga bahasa, tradisi, dan nilai-nilai leluhur di tengah arus perubahan global. Ia juga tentang keseimbangan antara manusia dan alam, antara tradisi dan modernitas, antara masa lalu dan masa depan. Di dunia yang terus bergerak cepat dan seringkali melupakan akar budayanya, Inuguit mengingatkan kita pada satu pelajaran penting. Kekuatan terbesar manusia bukan hanya kemampuan untuk bertahan, tetapi kemampuan untuk beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Di ujung Arktik yang sunyi, di bawah cahaya aurora yang menari di langit malam, warisan Inuguit terus hidup, menjadi bukti bahwa identitas dan ketangguhan dapat bertahan bahkan di tanah es yang paling keras sekalipun.